Kamu mungkin tidak menyadari, tapi ada seseorang yang menyimpan fotomu, memandanginya diam-diam, dan bahkan membawanya ke tempat yang tidak biasa. Apakah ini bentuk cinta yang terlalu dalam? Atau justru obsesi yang sudah mulai melampaui batas? Kartu-kartu ini mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan tentang dirinya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Dia bawa fotomu ke dukun, cinta atau obsesi. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Mungkin kamu tidak sadar, atau bahkan tidak menyadari sama sekali, bahwa di balik keheningan dan rutinitas hari-harimu, ada seseorang yang sedang memikirkanmu dengan cara yang tidak biasa, yang jauh dari norma dan konvensional, dan awalnya, perasaan yang muncul di benaknya tampak seperti rasa suka, kekaguman, atau sekadar ketertarikan biasa yang sering dirasakan oleh banyak orang. Tetapi seiring berjalannya waktu, dan semakin kamu berusaha menarik diri dari orang tersebut, semakin aneh dan tidak nyaman rasanya. Karena tatapannya yang terlalu lama, yang terkadang terasa seperti mengungkapmu secara batin. Bukan secara fisik atau tampilan luar, melainkan menyentuh bagian-bagian terdalam dari jiwamu. Bagian yang bahkan kamu sendiri jarang sentuh atau sadari keberadaannya. Dan kamu merasa seperti dilihat terlalu dalam, sampai ke lapisan-lapisan terdalam dari keberadaanmu yang biasanya kamu sembunyikan dari orang lain, bahkan dari dirimu sendiri. Dan diam-diam, tanpa kamu ketahui, dia menyimpan fotomu, bukan sekadar menyimpannya di dalam folder atau album biasa, melainkan menyimpan dan membawanya ke tempat yang lebih jauh, tempat yang tidak biasa, dan penuh misteri. Tempat di mana kata-kata tidak lagi digunakan sebagai media utama komunikasi, melainkan digantikan oleh mantra-mantra, bunga 7 rupa yang dipilih dengan hati-hati, dupa yang menyala dengan aroma yang memikat, dan sesajen yang disusun dengan penuh ritual. Tempat itu adalah ruang di mana dia berharap semesta, atau mungkin kekuatan yang lebih tua dari semesta, akan mendengar dan mengabulkan niatnya. Dan yang paling penting, membuatmu datang padanya. Entah kamu mau atau tidak, itu bukan lagi urusan. Karena baginya, ini bukan soal kebetulan atau sekadar suka, melainkan sebuah usaha yang penuh perhitungan dan strategi, yang diatur sedemikian rupa agar energinya bisa mengalir dan memenuhi ruang batinmu, sehingga suatu saat nanti, kamu tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa dia telah menanamkan niat dan energinya ke dalam keberadaanmu. Kenapa sampai segitunya? Karena dia bukan orang sembarangan, bukan tipe yang secara terang-terangan menunjukkan perasaannya secara langsung dan terbuk. Dia bukan tipe yang mengumbar perasaan secara blak-blakan, melainkan seorang yang diam-diam, penuh perhitungan seperti seorang King of Swords, penuh strategi, penuh kontrol, dan selalu memikirkan setiap langkahnya dengan matang. Dia tahu apa yang dia mau, dan dia tahu bagaimana cara mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan dia menyimpan semua rencana, semua niat, semuanya rapat-rapat di dalam kepalanya, tanpa pernah sekalipun menunjukkan keinginannya secara langsung. Dia tahu apa yang dia cari, dan dia sudah memutuskan bahwa kamu adalah orang yang ingin dia miliki, yang ingin dia kuasai, yang ingin dia jadikan bagian dari hidupnya, baik itu secara emosional, spiritual, maupun energi. Sudah lama dia menunggu, sebenarnya. Sudah terlalu lama, dan dia menanam harapan seperti seseorang yang menanam benih di ladang. Penuh harap, penuh keyakinan bahwa suatu saat nanti, benih itu akan tumbuh dan berkembang, menjadi sesuatu yang indah dan membanggakan. Tapi ketika waktu berlalu dan tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang dia harapkan, ketika harapan itu mulai bergeser dari optimisme menjadi ketidaksabaran dan kekhawatiran, dia mulai merasa gelisah dan tidak tenang. Tumbuh harapan yang begitu besar itu perlahan berubah menjadi kekacauan di dalam pikirannya. Dan yang sebelumnya dia yakini sebagai sesuatu yang pasti, kini mulai dipertanyakan. Dia mulai bertanya-tanya,
Apakah semua usaha ini sia-sia? Apakah aku salah menebak? Atau dia tidak benar-benar tertarik? Kenapa dia tidak menunjukkan perasaannya secara langsung? Kenapa dia tidak datang dan mengungkapkan semuanya? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin menggantung di benaknya. Dan semakin dalam dia merenung, semakin kuat pula ketidakpastian dan kekhawatiran itu menyelimuti pemikirannya. Dari sinilah semuanya mulai bergeser dan berubah. Perasaan yang dulu tulus dan murni, yang mungkin pernah dia rasakan sebagai cinta yang tulus, perlahan-lahan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan gelap. Ia berubah bentuk menjadi Two of Pentacles. Tidak lagi seimbang dan stabil, melainkan terombang-ambing antara dua hal yang saling bertentangan. Antara logika dan dorongan hati yang tidak terkendali, antara keinginan untuk menyerah dan keinginan untuk semakin dalam terjerat. Dalam kondisi seperti ini, dia mulai mencari jalan keluar yang tidak biasa, jalan yang bahkan mungkin awalnya dia sendiri tidak percaya akan melakukannya. Tetapi demi mendapatkanmu dengan segala cara yang ada, dia mulai mendekati hal-hal yang tidak kasat mata, hal-hal yang berhubungan dengan energi, ritual, dan kekuatan gelap yang selama ini dianggap tabu dan penuh misteri. Mungkin karena dia pernah merasa kalah, merasa gagal, atau merasa bahwa usahanya selama ini belum cukup untuk memikatmu secara langsung. Entah kamu pernah menolaknya secara langsung, atau mungkin dia merasa kalah dari orang lain yang kamu pilih atau cintai, yang membuat luka di hatinya semakin dalam dan membekas. Five of Swords muncul sebagai gambaran luka dan dendam yang terpendam. Luka yang bukan luka kecil, melainkan luka yang meninggalkan bekas mendalam, yang membuatnya merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu yang berbeda. Melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar usaha biasa. Dia tidak mau kalah lagi, tidak mau kehilangan peluang, dan jika perlu, dia akan memaksa semesta dan kekuatan yang lebih tua dari semesta untuk berpihak padanya, agar niat dan keinginannya bisa terpenuhi. Dan disinilah titik kritisnya, ketika cinta tidak lagi tentang saling pengertian dan saling menerima, melainkan tentang menguasai, tentang memaksakan kehendak, dan tentang mengendalikan. Tapi di tengah semua energi gelap dan niat yang semakin mengerikan ini, ada sesuatu yang membingungkan dan membuat bingkai persepsimu menjadi kabur. Karena dari kartu dan simbol yang muncul, tampaknya dia juga masih mencintaimu. Knight of Cups muncul sebagai gambaran cinta yang tulus dan penuh perasaan, membawa harapan dan keinginan untuk menawarkan hatinya dengan lembut dan penuh kasih. Ace of Cups mengalirkan emosi yang dalam, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar memikirkanmu setiap hari, ingin membahagiakanmu dan ingin menyampaikan rasa cintanya dengan cara yang halus dan penuh kelembutan. Tapi justru karena kedalaman perasaannya yang begitu dalam, dia tenggelam dalam perasaan yang membutakan dan tidak mampu membedakan lagi antara cinta sejati dan obsesi yang mengikat. Keadaan ini membuatnya semakin sulit untuk melihat kenyataan, bahwa cinta yang dipaksakan dan dikendalikan secara diam-diam bukanlah cinta sejati, melainkan sebuah jerat yang perlahan-lahan menjerat dan menghancurkan. Dia tahu, ada bagian dari kamu yang mulai menjauh, yang mulai merasa terganggu dan tidak nyaman dengan keberadaannya. Dan dia juga tahu bahwa kamu mungkin tidak ingin hubungan ini berlanjut, bahwa kamu ingin melepaskan dan menjauh dari energi yang semakin membahayakan ini. Tapi dia tidak mau menerima kenyataan itu. Dan Two of Swords menunjukkan bahwa dia menutup matanya terhadap kenyataan. Seolah-olah dengan cukup keras berdoa, cukup kuat menyebut namamu dalam ritual dan mantra, semuanya akan berubah dan kamu akan kembali padanya. Tetapi, kenyataannya, cinta yang satu arah dan dipaksakan, itu bukanlah cinta sejati, melainkan sebuah jerat dan penjara yang perlahan-lahan menghancurkan dan mengendalikan dirimu. Dan kamu adalah Queen of Cups di matanya. Sosok yang penuh kelembutan, misterius, spiritual, dan tidak bisa ditebak. Kamu seperti magnet yang menarik seluruh isi jiwanya, yang membuatnya percaya bahwa ada koneksi batin yang sangat kuat dan tak terpisahkan antara kalian berdua. Tapi saat cinta ini hanya hidup di pikirannya saja, dan tidak tumbuh dan berkembang dari saling pengertian dan saling menerima. Yang terjadi bukanlah keajaiban,
melainkan kehancuran perlahan yang mengintai dan menunggu waktu untuk menghancurkan segalanya. Dia tidak hanya ingin kamu hadir dan menjadi bagian dari hidupnya, tetapi dia ingin kamu menjadi miliknya secara mutlak, dengan segala kekuatan dan energi yang dia bisa kendalikan. Six of Wands menunjukkan bahwa dia ingin kemenangan. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia mampu mendapatkan dan memilikinya. Bahwa kamu yang dianggap indah dan berharga oleh banyak orang, akhirnya memilih dia. Dan dia merasa bahwa ini adalah bukti kekuatannya. Namun, ini bukan soal kamu. Ini soal egonya yang besar dan keinginannya yang tidak terkendali. Cinta atau obsesi? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan retoris, melainkan sesuatu yang harus kamu jawab dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, karena ada garis tipis yang memisahkan keduanya. Kalau kamu tidak menyadarinya, kamu bisa terjebak dalam permainan energi yang sangat berbahaya dan tidak kamu minta, dan yang bisa menghancurkan kehidupanmu secara perlahan tanpa kamu sadari. Kamu mungkin pernah merasa lelah secara energi tanpa sebab, tiba-tiba merasa tidak bersemangat, atau bermimpi tentang dia tanpa alasan yang jelas, atau memikirkan dia berulang-ulang padahal kamu sudah mencoba melepaskan dan melupakan. Itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa ada ikatan tak kasat mata yang sedang menarikmu ke dalam kekuatan yang tidak kamu kenal dan tidak sadari. Seseorang pernah bilang bahwa tidak semua cinta datang dari cahaya, ada cinta yang tumbuh dari bayang-bayang dan gelap yang tersembunyi. Dan cinta yang seperti ini akan mencuri cahaya dari jiwamu sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kamu kehilangan seluruh kekuatan dan keberanianmu untuk melawan dan keluar dari jeratnya. Jadi sekarang, semesta menanyakan padamu, apakah kamu masih ingin terhubung dengan dia? Atau kamu ingin melepaskan dan meninggalkan semua ini sebelum semuanya terlambat dan kamu kehilangan dirimu sendiri? Kalau kamu merasakan pertanyaan ini masuk ke dalam hatimu, seperti air yang tenang tapi dalam, itu artinya kamu sedang berada di titik persimpangan yang sangat penting dan menentukan jalan hidupmu. Ini bukan soal menyalahkan dia atau merasa marah terhadapnya, tetapi soal melindungi dirimu sendiri dari energi yang bisa menghancurkan dan merusak. Karena di dunia energi, foto adalah simbol yang sangat kuat dan memiliki kekuatan yang besar. Bisa menjadi jembatan, bisa pula menjadi alat untuk menghubungkan niat, dan ketika niat itu bukanlah cinta yang tulus dan bebas, tetapi cinta yang mengikat dan mengendalikan, maka kamu sedang ditarik ke ruang yang sangat gelap dan penuh misteri, yang mungkin saja kamu sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu tidak perlu takut, tetapi kamu harus sadar, dan yang terpenting, kamu perlu kuat dan berani mengambil langkah. Langkah pertama adalah mengenali apa yang benar-benar kamu rasakan saat ini. Apakah kamu memikirkan dia karena cinta sejati, atau karena ada energi yang menempel dan belum kamu lepaskan? Langkah kedua adalah kembali ke pusat dirimu sendiri, menguatkan perlindungan batinmu, dan ingat bahwa hanya kamu yang berhak memutuskan siapa dan apa yang boleh masuk ke ruang jiwamu. Jangan biarkan siapapun, sekuat apapun niatnya, mengendalikan arah hati dan hidupmu. Karena kamu punya cahaya dan pelindung yang kuat, dan semesta tidak akan diam menyaksikanmu terikat dan terperangkap dalam energi yang tidak sehat dan tidak tulus ini. Apa yang sebenarnya dia inginkan dari orang pintar itu bukan sekadar agar kamu merasa jatuh cinta padanya, atau sekadar berharap agar kamu menyukainya secara sederhana dan polos seperti itu. Tidak sesederhana itu. Karena apa yang dia cari jauh lebih dalam, lebih kompleks, dan sayangnya lebih mengikat daripada sekadar perasaan sementara. Dia tidak datang hanya dengan harapan yang dangkal seperti, tolong buat dia menyukai saya, karena itu hanyalah permukaan dari keinginannya yang sesungguhnya. Apa yang dia inginkan jauh lebih dari sekadar itu, dan mungkin terdengar sulit, bahkan menakutkan untuk dipahami. Dia ingin menghubungkan jiwanya dengan jiwamu, tetapi bukan melalui kata-kata atau perasaan yang mudah hilang, melainkan melalui sebuah ikatan energi yang mendalam dan tak kasat mata. Dia meminta agar kamu sulit melupakan dia, agar dia terus terngiang dalam pikiranmu, bahkan ketika kamu mencoba melupakan, berusaha melanjutkan hidup dengan orang lain, atau menata kembali hati dan pikiranmu. Dia ingin kamu merasa bersalah jika menjauh,
merasa kosong, dan kehilangan jika kehadirannya tidak lagi ada di sana. Seperti ada bagian dari dirimu yang hilang setiap kali kamu berusaha membuka hati pada orang lain. Dia ingin kamu merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikatmu, yang membuatmu merasa tidak lengkap tanpa kehadirannya, seolah-olah hidupmu akan terasa hambar dan sepi tanpa bayangannya di sana. Karena baginya, jika kamu tidak bisa memilikinya secara nyata, secara fisik, secara langsung di dunia ini, setidaknya kamu akan terus tergenggam dalam pikirannya, menjadi bagian dari bayang-bayang yang selalu mengintai di ruang batinmu. Lebih dari itu, dia ingin tetap tinggal di sana, di ruang terdalam jiwamu, meskipun tanpa izin, meskipun tanpa sepengetahuanmu secara sadar. Hal ini karena di balik niatnya yang mungkin tampak sederhana, ada sebuah kekuatan yang memanfaatkan energi yang tak kasat mata itu. Sebuah kekuatan yang mampu membuatmu terus mengingat, terus merasa terganggu, bahkan tanpa kamu sadari. Dampaknya pun tidak langsung terasa, tetapi perlahan-lahan efeknya mulai menunjukkan diri. Kamu mungkin mulai merasakan perubahan dalam hidupmu tanpa sadar bahwa itu ada kaitannya dengan dia. Mungkin kamu merasa lebih lelah dari biasanya, mudah merasa bimbang dan tidak yakin dengan apa yang ingin kamu lakukan. Fokusmu menjadi kabur, dan hari-harimu terasa berat dan penuh tantangan. Ada kalanya, kamu ingin mencintai orang lain, menjalani kehidupan seperti biasanya. Tetapi hati dan pikiranmu terasa berat dan sulit untuk benar-benar membiarkan diri terbuk. Kamu pernah mencoba melangkah maju, mengejar impian, atau menjalani rutinitas. Tetapi selalu ada sesuatu yang menarikmu kembali ke dalam bayang-bayangnya. Entah itu pikiran, rindu yang tak terjelaskan, atau mimpi yang sering muncul di tidurmu tentang dia. Meskipun kamu sudah lama tidak berbicara, tidak berinteraksi dengannya. Bahkan di tengah kesibukan dan kegiatan sehari-hari, nama atau bayangannya muncul seperti bisikan yang tidak bisa kamu tolak, seolah-olah alam bawah sadarmu sedang digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mengendalikan sebagian dari dirimu tanpa kamu sadari. Itulah yang terjadi ketika ada seseorang yang secara spiritual memaksa mengikatmu, bukan secara fisik, tetapi melalui kekuatan energi yang tak tampak, namun sangat nyata pengaruhnya. Energi itu tidak terlihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati dan perasaan. Jika kamu tidak menyadarinya, kamu akan terus membawa beban dan hambatan itu kemanapun kamu pergi. Tanpa tahu apa yang sebenarnya menghambatmu dan mengapa kamu merasa begitu sulit untuk melangkah maju. Beban itu bisa berupa kekhawatiran yang tak beralasan, perasaan bersalah yang tidak jelas, atau bahkan ketidaksadaran bahwa kamu sedang terikat secara spiritual oleh sesuatu yang tidak sehat. Namun kamu tidak harus terus-menerus berada dalam keadaan seperti itu. Kamu tidak harus membiarkan energi-energi ini mengendalikan hidupmu dan menghambat kebebasanmu. Ada jalan untuk melepaskan ikatan ini, dan jalan itu tidak memerlukan ritual rumit, mantra ajaib, atau prosedur yang sulit dipahami. Yang kamu butuhkan hanyalah kejujuran terhadap dirimu sendiri. Keberanian untuk mengakui bahwa ada ikatan yang tidak sehat, dan kekuatan untuk memutuskan bahwa kamu berhak atas kebebasan dan kedamaian batinmu sendiri. Kamu harus berani melangkah keluar dari bayang-bayang energi yang mengikat dan mengendalikan hidupmu, serta memilih untuk memprioritaskan dirimu sendiri di atas segala bentuk cinta yang memaksa dan mengikat secara tidak sehat. Langkah pertama yang penting adalah mengakui perasaanmu tanpa menyalahkan siapapun. Mungkin sebagian dari dirimu masih mencintainya, menaruh harapan, atau merasa ragu untuk melepaskan karena kenangan indah yang pernah kalian bagi bersama. Mungkin ada bagian dari dirimu yang takut kehilangan, takut menyakitinya, atau merasa bersalah karena ingin beranjak. Tapi kamu harus berani mengakui bahwa perasaan yang muncul karena kekuatan energi yang dipaksakan bisa menjadi sumber luka, meskipun awalnya terasa manis dan menyenangkan. Lambat laun, perasaan itu bisa berubah menjadi luka yang membusuk dalam diam, yang menggerogoti perasaan dan pikiranmu dari dalam. Langkah kedua adalah mengembalikan energimu ke tempat asalnya. Saat kamu menyadari bahwa sebagian dari kekuatan dan energi yang kamu miliki tertinggal padanya, entah melalui pikiran, kenangan, atau emosi yang masih menggantung, kamu perlu menarik semuanya kembali ke dirimu sendiri.
Caranya sederhana, tetapi membutuhkan konsistensi dan disiplin. Berhenti memberi makan energi itu. Jangan lagi membayangkan dia datang. Jangan lagi menunggu perubahan yang tidak pasti. Dan jangan lagi membiarkan hidupmu disandera oleh bayang-bayang seseorang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mencintaimu dengan cara yang sehat dan tulus. Lalu, langkah ketiga, dan yang paling penting dari semuanya, adalah memaafkan dirimu sendiri atas segala kekeliruan dan kepercayaan yang pernah kamu berikan. Kadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan orang itu secara fisik, tetapi kehilangan versi dirimu yang dulu begitu yakin dan percaya. Kamu mungkin merasa sedih, kecewa, atau bahkan marah pada dirimu sendiri karena pernah terperangkap dalam ilusi dan manipulasi energi ini. Tapi dari semua itu, kamu belajar dan tumbuh. Kamu menyadari bahwa kamu berhak atas kebebasan dan kedamaian, bahwa tidak ada yang berhak mengikatmu dengan cara-cara yang tidak kamu setujui, termasuk perasaan, rindu, atau kenangan yang dipaksakan. Jika kamu merasa perlu, lakukan afirmasi ini dalam hati atau ucapkan pelan-pelan, sebagai langkah awal untuk menyembuhkan diri dan melepaskan ikatan ini. Aku memutus semua ikatan yang tidak sehat. Aku menarik kembali seluruh energiku yang tertinggal. Aku memilih kebebasan dan kedamaian batin. Aku berhak mencintai tanpa tekanan dan paksaan. Aku mengembalikan semua yang bukan milikku. Dan aku mengambil kembali seluruh diriku. Aku pulang ke dalam diriku sendiri, ke tempat di mana aku merasa aman dan lengkap. Tidak perlu takut, karena kamu tidak sendirian. Energi semesta selalu memihak pada mereka yang berani jujur dan berani mengatakan yang sebenarnya. Ketika kamu sudah melepaskan beban dan ikatan ini, kamu akan mulai merasakan perbedaannya secara perlahan. Nafasmu akan menjadi lebih lega, pikiranmu akan menjadi lebih jernih, dan jiwamu akan mulai pulih dari luka-luka yang selama ini tersembunyi. Kadang yang mengikat kita bukanlah rantai yang nyata, melainkan perasaan yang tidak pernah benar-benar selesai dan teratasi. Tapi hari ini, kamu memiliki kekuatan untuk memilih menyelesaikan semuanya. Untuk menuntaskan apa yang perlu diselesaikan dan melepaskan apa yang seharusnya dilepaskan. Jika nanti kamu masih merasa bayangannya membayangi langkahmu, ingatlah bahwa kamu bukan milik siapapun. Kamu adalah milik dirimu sendiri. Dan cinta yang sejati tidak akan pernah datang dengan paksaan atau tekanan. Cinta yang benar akan datang melalui kebebasan dan pilihan yang sadar, bukan melalui kekuatan yang memaksa. Kalau kamu sudah sampai di titik ini, itu berarti jiwamu telah mulai sadar bahwa sesuatu memang tidak beres, dan sekarang kamu sedang dalam proses membangun kembali dari ikatan yang tak terlihat itu, menuju kebebasan dan kedamaian yang sejati. Ingatlah, perjalanan ini adalah tentang menghormati dirimu sendiri, tentang memahami kekuatan hatimu, dan tentang memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran dan keberanian. Kamu berhak bahagia, dan kamu berhak mencintai dengan cara yang sehat dan bebas. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.